Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Kali ini ya, ini kita akan membahas tentang etika profesi. Ya, kita nggak bahas tentang coding-coding dulu. Kita akan membahas topik lain, ya, yaitu etika profesi. Ya mungkin bisa dianggap sebagai seringan teman-teman gitu, biar nggak ngoding terus. Oke ya, saya akan menjelaskan etika profesi. Mungkin untuk etika profesi itu akan lebih mudah dipahami ketika teman-teman sudah bekerja. Pasti teman-teman punya pengalaman tinggi nih tentang etika gitu, dalam berprofesi. Dibanding dengan saya yang ya masih dibilang baru kemarin gitu sebagai dosen. Oke ya, konsep dasar etika profesi apa itu etika? Dalam KBBI itu, etika itu ada tiga arti ya. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga itu nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Ya, dari ketiga ini kita bisa lihat intinya itu baik dan buruk ya. Ini ada menurut beberapa ahli. Ya, kita ambil aja dari Abdul Qadir. Apa itu etika? Etika itu merupakan bagian filsafat atau filsafat moral. Etika merupakan ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk. Ya, ini baik dan buruk lagi nih, benar atau salah, berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Faktor-faktor atau tindakan-tindakan yang tidak etis dalam sebuah perusahaan. Misalnya tuh seperti ini nih. Ini di bawah ada misalnya perilaku atasan. Atasan bisa melakukan hal yang tidak etis. Itu dapat mempengaruhi orang-orang yang berada dalam lingkup pekerjaannya untuk melakukan hal yang serupa. Misalnya gini, teman-teman bekerja di suatu instansi, ketika atasan teman-teman itu suka telat, atau mungkin suka eh, ngulur-ngulur kerjaan atau gimana, biasanya tuh nanti karyawannya nanti ikut gitu, ya enggak? Nah, atau di sini ada lingkungan tidak etis. Kebiasaan tidak etis yang sebelumnya sudah ada dalam suatu lingkungan dapat mempengaruhi orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut untuk melakukan hal yang serupa. Misalnya kalau kita sekolah deh ya, kalau kita sekolah atau misal Zoom deh, kalau kita Zoom itu kalau teman-teman yang lain biasa telat, nanti yang lain ikut telat gitu, ya enggak? Atau dosennya telat, nanti mahasiswanya jadi males, jadi ikutan paling juga telat gitu kan? Ya itu kurang etis sebenarnya dan lain-lain ya. Kemudian ya tindakan pelanggaran terhadap etika. Yang pertama adalah sanksi sosial. Ya, kalau saya sering telat, pasti saya punya sanksi sosial sebagai dosen yang suka telat, ya enggak? Nah, teman-teman juga seperti itu. Etika adalah norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Maka terjadi pelanggaran, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial. Yang kedua itu sanksi hukum. Hukum mengatur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Ya mungkin ada etika-etika yang berhubungan dengan hukum. Misalnya mungkin seperti apa ya, pencemaran nama baik. Kalau di media sosial kan kan bebas nih di media sosial. Teman-teman asal komen gitu, asal menghina siapa lah gitu ya. Itu kan kurang etik, kurang etis ya. Nah, itu mungkin kalau dilaporkan juga kena sanksi hukum. Kemudian apa sih etika yang berkembang di masyarakat? Ini ada dua jenis ya, yaitu etika deskriptif, yaitu merupakan etika yang berbicara mengenai sebuah fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, etika normatif. Etika yang memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia
tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Gitu. Nah, ini ada macam-macam etika. Ada etika umum, yaitu etika tentang kondisi-kondisi dasar dan umum, bagaimana manusia harus bertindak secara etis. Yang kedua, ada etika khusus, merupakan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. Yang ketiga, etika khusus pun bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu etika individual dan etika sosial. Dan yang terakhir ada etika profesi. Nah, etika profesi ini juga bagian dari etika sosial yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama yang ada di dalam satu lingkup profesi gitu. Nah, jika digambarkan akan seperti ini nih, ya. Mungkin kurang lebih seperti ini. Di etika profesi pun ya ada macam-macam kan, karena bidang pekerjaan kan ada banyak. Nah, kemudian etika dan teknologi, tantangan masa depan. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam sampai sekarang ini ya, itu seperti revolusi yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia dalam pemecahan masalah, perencanaan maupun pengambilan keputusan. Misalnya seperti eh, prediksi hujan ya. Ketika ada prediksi hujan, itu mungkin bisa membantu keputusan teman-teman, misalkan mau pergi atau enggak, atau misalkan mau pergi itu mau pakai jas atau enggak, ya kan? Nah, perubahan yang terjadi cara berpikir manusia sebagai salah satu akibat perkembangan teknologi tersebut. Nah, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupan. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pembukaan etika profesi yang pertemuan pertama. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.